warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Menteri SD 1 Tegal yang saya hormati, rekan guru yang juga saya hormati, teman CGP Angkatan 9 Pak Rakib yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif di SD 1 Tegal. Yang kita akan bahas yaitu tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Kami dari calon guru Angkatan 9 ada beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi budaya positif, yang keempat umpan balik, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara kita buka dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak CGP ya, kalau dengan Bapak Oyun dan Pak Hakim, Ibu Bapak peserta apa sih di sini? Berarti ya aksi nyata dalam kegiatan CGP. Di sini tidak banyak yang dibicarakan di sini, cuma kami selaku kepala sekolah ini memberi sambutannya. Ibu ucapan terima kasih atas acara ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita akan diskusikan atau kita ini berarti di dalam diseminasi budaya positif di SDN 1 Cengal. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini kita dapat mendobrak, membudayakan yang positif-positif. Jadi ilmu nanti dari Bapak peserta ini, Bapak Oyun dan Pak Hakim, bisa memberikan ilmu-ilmu yang sudah diterapkannya. Jadi supaya kami di sekolah ini, Ibu dan Bapak gurunya bisa mengikuti apa yang nanti akan kita diskusikan atau kita bahas di sini. Mungkin hanya itu saja ya sambutan dari Ibu, tidak banyak hal karena waktu kita ini sudah siang, jadi supaya luasa mungkin tidak banyak yang Ibu sampaikan. Itu tuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Menteri yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita langsung ke penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Rakib dari mulai latar belakang. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
hari ini Senin 30 Oktober 2023 kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Cengal sebagai tugas calon guru penggerak dalam menyusun aksi nyata modul 1.4. Sebelum ke materi, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu. Kemudian kepada rekan-rekan guru juga ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Latar belakang kegiatan ini, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Ini harus digarisbawahi bahwa budaya positif itu keyakinan, bukan yang bersifat paksaan, yang disepakati menjadi kebiasaan bersama. Nanti dari keyakinan itu menjadi kebiasaan dalam waktu yang lama, harus digarisbawahi. Kemudian budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti diharapkan Bapak Ibu guru di setiap kelas membuat keyakinan kelas, dimulai dari menggali apa yang diinginkan oleh siswa, kemudian disusun menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan itu bisa dibuatkan dalam bentuk poster dan ditempel di setiap kelas, di dinding-dinding kelas. Tujuannya agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, yang selama ini kita rasakan, guru belum menerapkan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga retribusi. Nanti kita bahas di akhir apa itu segitiga retribusi, tahapannya seperti apa. Kemudian guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Nanti juga ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin positif. Tujuannya agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Kemudian tujuan aksi nyata ini, nanti ketika diterapkan di kelas, murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Jadi bukan atas paksaan kita. Kemudian murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi yang nanti siswa-siswa yang bermasalah dalam segitiga distribusi itu tidak kita hukum, tapi kita akan berikan suatu upaya untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencarikan sendiri bagaimana solusinya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Yan. Lanjut, kalau kita perlu explaining dan saja langsung ke pembahasan. Materi pertama kita akan membahas tentang budaya positif, dimulai dari perubahan paradigma. Dan mulai berpasang-pasangan, silakan berdua. Jadi ada 3 pasang nanti. Ada A dan B, misalnya Anda dan teman Anda. Nanti kertasnya sudah disiapkan. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian nanti letakkan salah satu kertas ini di genggaman Anda. Kemudian pertahankan. Buatlah sebuah kepalan di depan. Teman B, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut atau memperlihatkan apa yang tadi Bapak Ibu tulis dengan berbagai cara. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kalau mau dibuktikan, kita bisa melakukannya.
Satu pasangan. Silakan tuliskan sesuatu atau benda atau apa saja atau perasaan yang Bapak Ibu hendak tuliskan di kertas ini. Kalau sudah nanti boleh dilirik, yang penting nanti disimpan di genggaman. Yang tidak bawa. Tulis saja sesuatu apa saja, satu kata mau panjang terserah. Kalau sudah boleh dilipat atau langsung dipintal-pintal seperti ini kemudian digenggam. Terserah mau apa saja. Supaya penasaran, lawannya jangan diberitahu. Sudah. Nah, siapa yang mau jadi A dulu silakan. Kemudian yang satunya yang B, silakan berusaha membuka kepala tangan rekan Anda. Apakah mau membujuk dengan lemah lembut, ayo dong misalnya, atau mau dengan menyuap, bukan menyuap, ayo buka, nanti diberi uang 5.000, itu yang menyuap, nyogok, silahkan, atau merayu, atau mau mengancam juga, awas, dibuka, nah silahkan. Ayo silakan. Sudah? Kan seolah-olah kita siswa kan? Iya. Mau dirayu, mau diancam? Sudah? Dilaksanakan silakan. Bagaimana caranya? Siapa saja yang hanya nanti lawannya yang berusaha membuka. Waktunya 1 menit dari sekarang. Cuma 1 menit waktunya. Silakan. Sudah, anggap sudah ya, 1 menit sudah habis waktunya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Kemungkinan ada 2. 1, ada yang bersedia membuka. Kemungkinan itu bisa. Yang kedua, tetap bertahan dengan genggaman. Biasanya yang kebanyakan itu yang nomor 2. Jangan selalu seperti itu. Nah, menurut Coase teori dari William Glasser, ini ada hal-hal yang harus diluruskan
meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nanti kita akan bahas dari yang dilakukan tadi. Yang pertama, kesalahan guru yang selama ini kita lakukan, mungkin bukan kesalahan ya sebenarnya, ya kebiasaan yang dianggap sebagai miskonsepsi. Ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi guru itu berkewajiban untuk mengontrol murid. Ini yang miskonsepsi, kesalahan konsep, miskonsepsi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, kita memaksa teman kita untuk membuka pun, kalau teman kita tidak mau, ya tetap tidak akan mau. Murid juga seperti itu. Kalau muridnya tidak mau melakukan sesuatu, sulit kita untuk mengontrol murid tersebut. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai itu. Termasuk kesalahan murid pasti ada tujuannya. Kenapa murid melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Nanti dalam segitiga restitusi utilitas. Yang kedua, miskonsepsinya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Artinya begini, ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita menganggap kritikan kita yang membuat siswa merasa bersalah itu dianggap sebagai penguatan karakter. Itu yang keliru, yang miskonsepsi menurut tadi. Jadi seharusnya untuk menguatkan karakter itu tidak dikontrol oleh kita, tetapi bagaimana kita membangkitkan atau menciptakan keyakinan pada murid itu atas kesalahannya. Kenapa tadi berbuat salah? Tentu ada tujuannya. Intinya nanti tujuannya adalah dalam pemenuhan kebutuhan. Nanti dijelaskan di poin-poin di bagian akhir. Kebutuhan 5 kebutuhan pokok manusia, termasuk pada siswa juga ada. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang keliru juga. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini efek kalau kita melaksanakan hukuman, efek dari hukuman. Jadi nanti pada akhirnya apa yang kita terapkan terkait dengan hukuman itu akan ada tercipta sebuah permusuhan, terutama bagi mereka yang bersalah. Di depan kita mungkin anak akan menurut karena merasa bersalah, tapi untuk jangka panjangnya, bahkan dalam situasi kedepannya akan menciptakan seorang siswa yang menjadi pendendam. Terjadi seperti itu. Nah, kemudian perubahan pada lalu siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Yang tadi Bapak Ibu lakukan, sesungguhnya yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri.
tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Tidak bisa dibujuk, tidak bisa diancam, tidak bisa dirayu, tidak bisa disogok. Kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah kebenaran dan keyakinan kita yang harus dipertahankan, maka yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Tapi begitu juga dengan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memotivasi intrinsik bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Jadi intinya kontrol diri lah yang akan menciptakan siswa yang disiplin, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Kalau di CGP, kemarin ditanyakan, apa motivasi Anda menjadi CGP? Jangan-jangan karena ada tawaran untuk kepala sekolah, atau ada bonus menjadi pengawas sekolah. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai motivasinya motivasi ekstrinsik. Mungkin ada beberapa orang yang awalnya seperti itu, tetapi ketika kita sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan, ternyata ada yang lebih nilainya daripada hanya sekedar mengejar status kepala sekolah, status pengawas sekolah, tapi banyak ilmu, banyak keterampilan yang diperoleh dari program calon guru penggerak ini. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi banyak yang disiplin hanya karena takut hukuman. Ini yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Motivasinya motivasi dari luar, bukan motivasi dari diri sendiri. Karena takut dihukum, karena mungkin tidak nyaman, maka seolah-olah disiplin. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih agak mendingan, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, belum pada internal, bukan dari motivasi dari dalam diri sendiri. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak oleh ibunya diiming-iming. Kalau nanti ranking 1,
ibu kasih hadiah, secara eksternal dia akan muncul motivasinya, motivasi untuk motivasi, muncul motivasinya, tetapi dampaknya satu, ketika tidak berhasil nanti akan seolah-olah menjadi orang terhukum. Itu disebut, makanya saya katakan penghargaan adalah hukuman. Apa? Ketika tidak terpenuhi, maka akan menjadi hukuman. Yang niatnya untuk motivasi, tetapi akan menjadi hukuman, menjadi tidak semangat karena kegagalan itu. Atau ketika ranking 1, 2, 3 akan diberikan hadiah dari sekolah untuk juara 1, 2, dan 3. Itu penghargaan, tapi sebenarnya itu juga hukuman. Siapa yang terhukum? Yang ranking 2, yang ranking 3, seolah-olah merasa gagal. Apakah yang lainnya termotivasi dengan penghargaan ranking 1, 2, 3? Selama ini yang kita lihat, kita perhatikan, yang bersaing 10 besar itu hanya itu saja. Sementara kalau ada 30, yang 20-nya tidak muncul motivasi itu mereka akan merasa terhukum. Percuma dari kita mau ranking 2 tilu, dari 10 ranking 2 tilu dari saya. Nah seperti itu, penghargaan menjadi menghukum mereka yang tidak mampu mencapai yang terbaik itu. Nah itu. Jadi imbalan atau penghargaan ini termasuk motivasi juga, tetapi masih bersifat eksternal dari luar. Yang ketiga, nih, ya. Motivasi yang ketiga ini baru motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai mereka yakini, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi ketika kita belajar, bukan mengejar lagi hadiah, bukan mengejar lagi pujian, bukan lagi mengejar penghargaan, tapi sudah tertanam di dalam jiwanya. Kalau saya belajar, pasti akan mendapatkan ilmu, terlepas dari itu mendapat hadiah atau tidak, menjadi ranking 1 atau tidak, seperti itu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi itu dengan menanamkan keyakinan bahwa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu akan berdampak pada masa-masa yang akan datang, bersifat jangka panjang, bukan waktu yang sebentar saja. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan yang sedikit sudah disinggung. Dalam menjalankan peraturan maupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan menggunakan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Seperti apa restitusi? Nanti ini lebih ke koyon nanti. Sekarang perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Mana yang dianggap hukuman, mana yang dianggap konsekuensi. Sekarang yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman.
Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, jawabannya. Dari pernyataan-pernyataan ini kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Satu lagi, misalnya siswa yang terlambat dalam mata pelajaran olahraga disuruh lari keliling lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kalau guru olahraganya pasti tahu itu adalah konsekuensi. Bedanya dengan tadi yang karena tidak mengerjakan tugas apa? Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi ada kaitannya. Kenapa Anda menyuruh lari? Karena pasti di awal pelajaran dia tidak ikut pemanasan, makanya disuruh lari. Itu disebut konsekuensinya. Nah, sini digambarkan ciri dari hukuman tidak terencana. Jadi tiba-tiba anak berbuat salah, kita marahi, kita beri hukuman. Jadi tidak ada rencana dulu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Ketika tidak membersihkan kelas, tiba-tiba disuruh lari. Tidak ada hubungannya, anak tidak tahu akan diberi itu. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu tidak selalu fisik, psikis juga bisa. Dengan kata-kata keras juga termasuk. Nah, bedanya dengan konsekuensi, terencana dan sudah disepakati. Itu namanya konsekuensi. Jadi di kelas sudah diberi kesepakatan. Kalau kamu tidak mengerjakan, istirahat, tidak boleh istirahat, tapi harus mengerjakan tugas, misalnya. Itu di PR. Jadi bukan, kita juga salah ya. Ketika tidak mengerjakan tugas, anak disuruh mengerjakan tugas di luar pada jam pelajaran. Nanti malah mengganggu, harusnya belajar, malah mengerjakan tugas yang kemarin. Solusinya seperti apa? Di waktu istirahat, kalau konsekuensi. Dibuat guru dan murid, jadi murid sudah tahu sebelumnya apa konsekuensinya, makanya dibuat kesepakatan kelas. Kalau tidak pikir, apa konsekuensinya? Kalau tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Diberikan berdasarkan data yang diukur. Tidak satu kali tidak mengerjakan tugas langsung dihukum. Tapi kita buat kesepakatan berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas, baru ada konsekuensinya. Guru selalu memonitor murid, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi juga murid tidak nyaman, sama dengan hukuman. Nah, ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bersifat hukuman. Efektif untuk pengaruh jangka pendek. Jadi penghargaan itu hanya berpengaruh untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Nanti ada ketergantungan, tidak menyadari tidak baiknya. Yang penting saya harus ranking 1 supaya dapat hadiah misalnya. Tapi tidak tertanam dalam dirinya. Kalau saya ranking 1, maka saya harus belajar banyak. Kalau saya belajar, maka saya akan pintar. Itu tidak tertanam. Bagaimanapun caranya, yang penting saya harus ranking 1. Yang kedua, merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Ini kalau sudah gagal misalnya. Yang ranking 2 itu pasti akan paling merasa terhukum. Iri dengan yang ranking 1. Mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan. Karena hanya ingin mengejarnya ranking 1, ulangan bisa jadi nyontek.
ketika ujian juga nyontek. Itu akan melahirkan kesalahan-kesalahan lain ketika ingin mengejar penghargaan. Kemudian menurunkan kualitas, anak tidak mau berkembang, mematikan kreativitas, tidak kreatif, kemudian tidak mendapat penghargaan, membuku. Bagi yang tidak dapat penghargaan itu pasti akan membuku. Kemudian merusak motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsiknya sudah rusak karena dipengaruhi tadi oleh penghargaan itu. Nah, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Seperti tadi, hukuman adalah penghargaan, penghargaan adalah hukuman. Memberikan penghargaan itu menjadi hukuman. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasinya dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian. Pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi kalau mau memberikan penghargaan, prosesnya seperti apa? Tanamkan itu lebih penting. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan generasi yang paling besar situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, ini contoh-contoh pengakuan apresiasi. Kemudian kita ke restitusi. Tadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Tawaran bukan paksaan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sudah dikatakan, setiap tindakan pasti ada tujuan. Tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya pasti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa di masa depan. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah berbuat salah tidak boleh dijauhi oleh teman-temannya, tetapi harus sudah bisa berubah, mengatasi dirinya, kemudian kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya dengan seperti biasa. Untuk materi 4 tentang keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Pak Ryan. Waktu dan tempat yang digunakan untuk poin. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu keyakinan kelas. Kita menyambung dari tadi tentang disiplin dan bagaimana kita menghukum baik dengan penghargaan ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana keterkaitan antara tadi peningkatan disiplin di sekolah kita, terutama contoh salah satunya adalah disiplin tentang kebersihan.
Ini kita akan sepakati dari keyakinan kelas. Ini yang harus kita ada, ya, yang harus ada di setiap kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Di sekolah lain pun sekarang sudah mulai berlaku adanya keyakinan kelas. Jadi kita akan mulai dari sekarang, kita tanamkan keyakinan kelas. Kemudian kita buat poster tentang keyakinan kelas. Pokoknya di setiap kelas ini harus ada yang keyakinan kelas. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang bersifat positif, kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Jadi tong panjang tri, tong loba tri, itu untuk membuat keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu guru di dalam kelas berkolaborasi dengan siswanya untuk menentukan keyakinan kelasnya. Pendapat-pendapat dari siswa ditampung, kemudian diseleksi untuk menjadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini harus ada perubahan. Kalau masih berasa kurang, kita meninjau kembali. Kita buat lagi keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat. Ingin mengutarakan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian proses persetujuan dan penandatanganan, kemudian baru dipublikasi. Boleh jadi nanti setelah materi keyakinan kelas ini, Ibu, Bapak Guru di sekolah kita coba kita tanamkan keyakinan kelas supaya disiplin di sekolah kita bisa terbentuk, bisa lebih baik lagi melalui keyakinan kelas. Contoh di keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 1. Lanjut. Di kelas 5.
selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Nah, setelah tadi keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu Guru mohon dibuatkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, kemudian dibuat poster di dalam kelasnya. Nah, selanjutnya adalah materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia yang tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Nakir. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini ada penguasaan, bertahan hidup dulu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi kontrol dulu ya, posisi kontrol dulu, materi yang ke-6. Tadi ada penghukum ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Kita satu-satu dulu berarti. Bentuk penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh ya. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini contoh posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai penghukum ya bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini pembuat rasa bersalah. Biasanya ada Bapak Ibu guru tidak menggunakan kata-kata yang keras ya. Ini masih lebih lembut lagi. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol guru, pemantau. Memantau berarti mengawasi ya, mengawasi anak didik kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini sebagai seorang manajer ya perlu di sekolah
kita pun, guru ini seharusnya sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru di sini, Bapak Ibu guru hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan di sekolah kita. Boleh nanti untuk jawabannya silakan dituliskan, kemudian kita sampaikan nanti di rapat setelah ini. Baik, selanjutnya posisi ideal seorang guru, ya. Posisi kontrol masih, ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini posisi ideal seorang guru, ya. Tadi sudah disebutkan posisi sebagai manajer. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hakim mengenai segitiga restitusi. Langkah, kemudian ada teori kontrolnya apa. Segitiga restitusi yang ke-1 adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi tetap. Ya kan, ada contohnya yang dilanjut. Validasi ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nanti kita contohkan satu-satu. Ini contoh segitiga restitusi. Untuk menanyakan, menstabilkan identitas dulu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu buat satunya yang pernah melakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salahnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para calon guru putra yang saya tanyakan, mungkin tadi disampaikan mengenai punishment atau hukuman. Kita tahu di media banyak sekali contoh-contoh hukuman yang bisa dikatakan itu memberatkan guru. Salah satu contoh, ketika guru memberikan pengarahan atau memberikan nasihat kepada siswanya untuk melaksanakan sholat, tetapi dengan hukuman yang seperti itu malah guru sendiri yang dilaporkan oleh orang tuanya. Ini mengenai terkait dengan kurikulum merdeka. Sebenarnya yang merdeka itu siapa sih? Guru, siswa, atau siapa? Yang bisa tanyakan adalah bagaimana pandangan bapak-bapak calon guru penggerak ini mengenai situasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Pak Endah telah menyampaikan berbalik untuk pertanyaannya. Yang terbesit di pertanyaan tadi yang tersirat, satu, siapa yang merdeka di kurikulum merdeka? Yang kedua, bagaimana untuk penanaman disiplin kepada siswa. Jadi sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita memerdekakan murid. Jadi pada intinya ketika pembelajaran kita ditugaskan atau disarankan untuk lebih fokus kepada kebutuhan murid. Karena nanti ada, kalau nanti dia di RPP lebih lagi, harus ada diagnostiknya dulu. Jadi ada pengelompokan. Ini yang kemampuannya sangat kurang, ini kemampuannya menengah, ini kemampuannya sudah tinggi. Dan bagaimana kita mengolah 3 kelompok ini di kelas dalam satu proses pembelajaran? Maka ada nanti istilahnya pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok itu. Yang kelompok rendah jangan diberikan dengan kelompok yang tinggi, ya. Karena belum bisa membaca, berikan saja latihan-latihan yang untuk membaca lancar. Meskipun dia masih sudah kelas 3, tidak masalah diberikan untuk materi yang seperti kelas 1, ya. Dan yang kelompok 2-nya nanti berikan yang lebih tinggi lagi. Yang kelompok 3-nya baru, misalnya kalau suruh membaca puisi, nah itu yang ditugaskan untuk membaca puisinya. Jangan sampai yang di kelompok rendah mengerjakan yang tadi membaca puisi indah. Bagaimana membaca puisinya? Karena membacanya saja belum lancar. Seperti itu barangkali. Kemudian untuk hukuman, tadi sudah dijelaskan posisi kontrol kita maunya di mana. Tadi kan ada 5 tingkatan. Mau sebagai penghukum, mau pembuat merasa bersalah, mau sebagai posisi sebagai teman, mau pemantau, atau sebagai manajer. Dikembalikan kepada kita. Tapi sebaik-baik posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Kalau tidak sebagai manajer, kita posisikan sebagai pemantau. Jangan berposisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Karena itu efeknya, satu akan membuat identitas gagal siswa, yang kedua akan hanya untuk bersifat jangka pendek, tidak tertanam dalam keyakinan dirinya. Tapi kalau sudah posisi kita sebagai pemantau, segala sesuatu dibicarakan dengan siswa, didiskusikan dengan siswa. Barangkali itu saja tanggapannya. Mudah-mudahan merasa cukup. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentang masalah sholat duha itu sudah ada jalan keluarnya, sudah ada solusinya. Hanya saya belum mengkomunikasikan dengan guru kelas yang ada. Saya melakukan sepertinya seperti yang langkah yang tadi ya. Sebenarnya saya tidak tahu itu apa caranya ya. Cara yang saya lakukan memang mengumpulkan pendapat anak, bagaimana caranya supaya sholat duha bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang harus diberikan hukumannya kepada anak tersebut. Dan yang membuat kesepakatan hukumannya itu anak-anak yang di kelas. Jadi ketika ada anak yang disebut dihukum, itu dihukumnya bukan oleh saya sebenarnya, tapi oleh kesepakatan mereka sendiri di kelas. Saya sudah menerapkan itu dalam alhamdulillah untuk 3 minggu kemarin sudah ada peningkatan. Ternyata memang itu solusi sepertinya. Saya belum tahu itu namanya apa, tapi ternyata sekarang dibahas. Berarti memang nyambung ke sini ya materinya. Saya tidak tahu itu apa. Yang jelas saya melakukan hal tersebut. Mungkin
untuk kelas bawah belum ya, kelas 1, 2, dan 3 belum. Hanya 4, 5, 6 sudah ada kesepakatan kelas namanya. Kalau di sini namanya istilahnya keyakinan kelas ya. Ya, kalau saya kesepakatan kelas sudah ditulis, itu maunya ditempel oleh anak-anak, Bu, tempel aja Bu. Tapi kan saya harus mengkomunikasikan dulu ke guru kelasnya. Barangkali cara yang saya lakukan itu salah. Gitu. Tapi kalau memang sekarang sudah diberitahu materinya seperti itu, berarti benar ya yang saya lakukan. Ya, berarti nanti tinggal diketik aturan tersebut dan mungkin nanti ditempel di tiap kelas. Jadi jangan kaget ketika ada aturan yang dikeluarkan oleh guru agama seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustaz. Ya, kami pun dari TGP bukannya menuntut ya. Ini merupakan kami sebagai coach cleaning untuk Bapak Ibu guru, bagaimana membudayakan di sekolah kita dengan budaya yang positif. Salah satunya tadi adalah sholat duha. Nah, kami pun di kelas 6 atau kelas 5 sebenarnya keyakinan kelas itu sudah harus dibuat ya, memberikan contoh untuk guru-guru yang lain. Makanya silakan saja Bu untuk membuat kesepakatan guru agama, nanti disamakan dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Itu barangkali Bu. Barangkali kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.58. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang sudah hadir, Ibu kepala sekolah, kami ucapkan terima kasih. Kami dari TGP mengaturkan banyak terima kasih kesediaannya untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan aksi nyata di modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barangkali acara demi acara telah kita lalui, menginjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu kepala sekolah dan rekan guru semua. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.